semua. Nah, jumpa lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan membahas mengenai penganggaran perusahaan dengan subtopik anggaran penjualan. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu gimana caranya menyusun anggaran penjualan, silakan tonton video ini sampai akhir dan semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman. Oke, selamat belajar. Oke, teman-teman. Kali ini kita akan bahas mengenai penganggaran perusahaan dengan subtopik anggaran penjualan. Nah, sebelumnya kita ketahui dulu apa itu anggaran penjualan gitu ya. Nah, menurut Gunawan di sini anggaran penjualan adalah dasar dilakukannya aktivitas-aktivitas yang lain. Pada umumnya, anggaran penjualan disusun terlebih dahulu dari anggaran yang lain. Jadi, kan ada beberapa anggaran ya. Yang pertama itu adalah penjualan gitu. Kemudian ada anggaran untuk produksi, ya kan? Nah, anggaran bahan baku gitu dan seterusnya. Nah, anggaran yang pertama kali kita buat pastinya adalah anggaran penjualan. Nah, kemudian di sini ada beberapa masalah utama yang dihadapi pada saat akan menjual barang atau jasa. Yang pertama adalah barang atau jasa apa yang akan dijual. Nah, ini pasti akan kita ketahui lebih dulu ya. Jadi, kita harus tahu betul apa yang akan kita jual, barang apa atau jasa apa gitu. Sehingga nanti biar kita bisa membuat anggaran penjualannya gitu ya. Yang kedua, biaya-biaya yang perlu dikeluarkan agar barang dan jasa tersebut dapat dijual. Contohnya, kita mau jualan roti gitu. Nah, biaya-biaya yang dikeluarkan apa aja gitu ya saat kita akan menjual roti. Oh, ternyata ada nih, ada biaya bahan bakunya, ya kan? Kemudian ada biaya overhead-nya, ada biaya tenaga kerjanya, gitu, dan yang lainnya. Tapi ini nanti akan dibuat secara terpisah ya, untuk yang ini. Anggarannya nanti akan dibuat secara terpisah. Kemudian yang ketiga, berapa harga barang jasa tersebut agar mendatangkan keuntungan. Kita harus tetapkan nih berapa harganya. Misal satu roti harganya misal 10.000. Nah, ini harus kita tentukan gitu ya. Di awal kita harus tahu dulu nih berapa harga yang harus kita tetapkan gitu. Selanjutnya, untuk apa sih anggaran penjualan itu? Jadi di sini ada 3 kegunaan atau tujuannya ya. Yang pertama sebagai pedoman kerja. Jadi dalam suatu perusahaan, jika memang itu sudah ada anggaran, maka kita bisa jalan sesuai dengan anggarannya. Jadi anggaran itu merupakan arahnya gitu ya. Anggaran ini adalah arah. Dia yang akan mengarahkan kita. Misal nih di tahun 2021, kita mau menjual roti sebanyak 10.000 gitu ya, 10.000 piece, misal gitu. Nah, maka di penjualan gitu ya, targetnya kita adalah 10.000. Yang lain juga ikut, nanti produksi juga ikut gitu ya. Ikut memproduksi ya minimal 10.000 lah gitu. Karena kan kita harus butuh saving ya kalau untuk produksi. Nanti nggak harus 10.000 pas gini. Nah gitu. Jadi anggaran ini merupakan arah dari organisasi. Selanjutnya yang kedua, sebagai alat pengkoordinasian kerja. Nah, maksudnya di sini adalah dalam satu perusahaan itu pasti ada beberapa divisi gitu ya atau departemen. Nah, misal ini departemen penjualan, ini departemen produksi gitu. Ini ada departemen pembelian bahan baku. Nah, saling terkait gitu ya antara satu departemen dengan departemen yang lainnya. Misal di penjualan mentargetkan 10.000, otomatis di produksi juga harus ditargetkan seperti itu, gitu ya. Nah, kemudian di bahan bakunya juga harus harus beli ya sama biar bisa memproduksi 10.000. Seperti itu. Jadi itu ya koordinasi antar departemen itu bisa menggunakan
anggaran. Tuh. Kemudian, ini saya hapus dulu ya, biar tidak terlalu banyak tulisan. Yang ketiga, di sini ada sebagai alat pengawasan kerja yang membantu manajemen dalam memimpin jalannya perusahaan. Jadi kita udah tahu nih anggarannya, misalnya ya kita tulis anggaran di sini. Kemudian ini harus ada realisasi ya kan? Nah, kita lihat perbandingannya, anggaran penjualan, misal gitu. Penjualannya 10.000 dianggarkannya. Oh, ternyata realisasinya cuma 7.000. Nah, ini kan bisa kita evaluasi nanti. Ya, kita evaluasi kinerja dari departemen tersebut. Departemen penjualan, dia mentargetkan 10.000, harusnya bisa dong terjual 10.000, tapi kenapa kok 7.000? Ini harus kita selidiki lebih lanjut gitu ya, sebagai pengawasan gini. Kalau misal tidak ada anggarannya, nggak ada deh gitu ya, misal cuma ada realisasinya aja, ya maka perusahaan kita sama halnya kayak buta arah gitu ya teman-teman ya, mau dibawa kemana gitu. Nah, itu yang perlu kita perhatikan di situ ya. Jangan sampai perusahaan kita buta arah sampai kita nggak tahu arahnya mau kemana, anggarannya mau diarahkan kemana, seperti itu. Selanjutnya konsep anggaran. Di sini ada dasar penyusunan dan dalam menyusun anggaran itu seperti apa. Yang pertama dasar penyusunannya, menyusun tujuan perusahaan. Ya, kalau tujuan perusahaan ini di awal sudah pasti ini ya, ditetapkan ya kan? Nah, di awal itu sudah ada tujuannya, mau ke arah mana. Nah, kalau kita sudah tahu tujuan, maka kita tahu strategi, ya kan? Strateginya ada berapa nih agar tujuannya kita tercapai. Gitu. Habis itu ada strategi, kita bisa menyusun forecast. Ya, forecast di sini adalah peramalan. Misal nih perusahaan kita berdiri tahun 2020. Kita forecast gitu ya. Sekarang 2021 misal sudah lewat. Nah, kita forecast nih 2022. Dari 2001 ke 2022. Kita mengaca dari anggaran yang sebelumnya, realisasi yang sebelumnya juga gitu ya, anggaran dan realisasi di tahun sebelumnya. Kita forecast ke depannya kira-kira seperti apa gitu. Nanti kita pelajari juga ya contoh-contohnya itu bagaimana. Kemudian di sini menyusun anggaran penjualan itu seperti apa. Yang pertama adalah anggaran promosi dan advertensi. Nah, ini promosinya ditargetkan ya. Promosinya berapa? Agar terjual. Karena kalau nggak ada promosi, kalau kita hanya menargetkan penjualan-penjualan aja ya sama halnya ya kayak nggak ada effortnya gitu ya, nggak ada actionnya, kita hanya menargetkan tapi nggak ada tindakan. Tindakannya di sini adalah promosi. Harus ada target promosinya, anggaran promosinya berapa gitu. Kemudian anggaran biaya penjualan. Nah, biasanya kalau kita mau menjual ada biaya-biaya yang lain ya, entah itu biaya administrasi dalam penjualan ya kan, atau yang lainnya gitu. Itu juga bisa kita anggarkan. Kemudian rencana pemasaran, rencananya mau dipasarkan kemana? Gitu. Apakah kita hanya memasarkan di lingkungan sekitar kita atau di seluruh Indonesia, misal gitu ya. Misal nih pabriknya dibuat di Jakarta. Nah, apakah kita hanya menjual di Jabodetabek? Ya kan? Atau hanya di Jawa? Atau di seluruh Indonesia? Nah, ini harus kita ketahui rencananya mau kemana gitu ya. Di awal memang harus ada rencana-rencana yang sudah tersusun seperti itu. Nah, kemudian di sini adalah karakteristik pasar yang dihadapi perusahaan. Nah, biasanya ada beberapa ya. Yang pertama, luas pasar. Biasanya bersifat lokal, regional, atau nasional. Seperti yang tadi ya, kalau lokal yang misal cuma di Jakarta aja, regional berarti cuma di Jabodetabek gitu ya. Atau di provinsi tertentu gitu ya. Atau nasional itu seluruh Indonesia, contohnya gitu. Kemudian yang kedua, keadaan persaingan. Ada monopoli, ada persaingan bebas, ada monopolistis. Nah, ini kita harus ketahui dulu nih. Ya, salah satu dari sini punya kita yang mana? Apa monopoli?
kita punya kita sendiri, nggak ada pesaing gitu ya. Atau kita masuk di persaingan bebas ya. Kalau roti biasanya masuk ke situ ya. Gitu. Kemudian yang ketiga di sini adalah kemampuan pasar untuk menyerap barang. Apakah roti yang kita produksi dan yang akan kita jual itu bisa diterima oleh masyarakat, bisa diterima oleh calon konsumen kita, gitu. Ya, nah kita lihat dulu, oh ternyata di Indonesia nih banyak yang suka roti, kalau sarapan pakai roti, misal gitu ya. Maka di sini kita udah tahu nih, ternyata dalam penyerapan barang yang kita jual itu lumayan bagus gitu ya. Nah, jangan sampai di Indonesia nih, misal nggak ada kok yang suka roti gitu ya. Tapi kita jual roti gitu. Nah, itu kan merupakan keputusan yang kurang tepat ya, kayak gitu. Jadi kita harus ketahui dulu sebenarnya seberapa besar sih penyerapan barangnya. Kemudian yang keempat, keadaan atau sifat konsumen. Apakah konsumen merupakan konsumen akhir atau industri? Ya, kalau misal nih konsumen akhir nih, kalau kita jual roti, nah berarti masuk ke konsumen akhir ya, ke rumah tangga gitu contohnya. Kalau konsumen industri, misal kita jual tepung gitu ya, kita jual tepung terigu, kita produksi ya, kita produksi tepung terigu. Nah, tepung terigu ini pasti akan kita jual ke industri ya, industri roti, misal gitu. Nah, ini harus kita ketahui sifatnya konsumen kita tuh apa gitu ya. Apakah akhir atau industri gitu. Nah, selanjutnya di sini ada kemampuan finansial. Di mana yang pertama adalah kemampuan membiayai penelitian pasar yang dilakukan. Jadi sebelum kita membuat produk, sebelum kita create gitu ya, create produk, maka kita perlu yang namanya melakukan riset. Ya. Riset di sini, apakah produk kita itu bisa diterima dengan baik oleh konsumen? Apakah produk kita itu cocok dengan kebutuhan konsumen seperti itu. Jangan sampai kita menjual produk yang nggak konsumen inginkan gitu ya. Itu maka akan susah nanti kejualnya. Kemudian yang kedua, kemampuan membiayai usaha untuk mencapai target penjualan. Ya, jadi apakah perusahaan kita itu bisa membiayai usaha-usaha? Misal nih, tadi target penjualannya 10.000. Nah, kalau 10.000 kan pasti kita butuh promosi yang lebih besar gitu ya, misal contohnya. Nah, kita mampu nggak untuk memproduksi, untuk membiayai promosi agar barangnya itu terjual 10.000. Ya, itu perlu kita ketahui juga. Jangan sampai kita itu menargetkan terlalu besar. Nah, itu yang bahaya di situ ya. Misalnya kita nggak mampu untuk membiayai promosi 10.000 produk, gitu ya. Agar 10.000 produk ini terjual. Kita hanya mampu di kisaran 5.000. Tapi di anggaran kita targetkan 10.000. Nah, ini terlalu tinggi. Ya, nanti akan bisa terjadi kerugian di kita. Bisa jadi yang terjual hanya 5.000 atau 6.000 misal. Nah, sisanya kan kita rugi. Ya, jadi kita harus dalami dulu nih kemampuan finansial kita itu seperti apa. Gitu. Yang ketiga, kemampuan membeli bahan mentah untuk memenuhi target penjualan. Gitu ya. Jadi dalam satu produksi, misal nih kita produksi bulan ini ya, bulan 1, ini ada bulan 2, ada bulan 3. Karena 10.000, misal nih masing-masing bulan ada 1.000, misal gitu. Sini 1.000, 1.000, 1.000, misal gitu ya. Nah, kita produksi di sini 1.000. Oke lah, misal kita punya modal gitu ya, buat memproduksi 1.000. Ternyata belum terjual semua di bulan kedua. Atau yang terjual hanya sebagian gitu ya. Hanya 50%-nya misal gitu. Nah, sedangkan di sini kita harus
memproduksi lagi, ya kan? Nah, kemampuan finansial kita bisa nggak untuk memproduksi di bulan ini, gitu. Ya kalau memang sudah ada penjualan itu kan bisa kita putar lagi ya kasnya ya untuk produksi gitu. Tapi kalau memang penjualan ternyata di bulan pertama itu kecil, tapi ternyata yang besar nanti akan banyak di penjualan di bulan ketiga, misal di sini ya. Nah, berarti misal di sini ada sisa berapa nih? Misal sisa 500 ya kan? Sini sisa 500. Nah, berarti penjualan terbesar misal ada di sini gitu. Nah, di bulan kedua ini kita punya nggak nih dana untuk memproduksi 1000 produk. Nah, itu perlu kita ketahui ya. Jangan sampai kita nggak bisa. Wah, ini kacau ini nanti ya. Nah, itu kita nggak mampu secara finansial sendiri, kita nggak mampu, tapi kita targetnya terlalu besar gitu. Itu yang harus dihindari. Kemudian C, yang ke C di sini keadaan personalia. Ya, yang pertama, apakah jumlah tenaga kerja yang tersedia cukup, kurang, atau berlebih? Kalau cukup, nah pasti nggak ada masalah lah ya orang cukup. Atau kurang? Ya, kalau misal kurang lah, kita gimana nih dalam satu kali produksi, dalam satu bulan kita butuh 1000 kayak tadi. Bulan pertama 1000, tapi tenaga kerjanya kurang, nggak mampu. Tenaga kerja hanya mampu membuat 500 gitu. Wah, ini berarti kita harus menambah. Ya kan? Nah, tapi kita lihat dulu kalau kita menambah, apakah kita mampu untuk mengeluarkan biaya tenaga kerjanya? Nah, itu perlu dipikirkan lagi, gitu ya. Kalau berlebih, kalau berlebih misal nih, sebenarnya tenaga kerjanya mampu membuat 1500 gitu. Tapi kita buatnya cuma 1000. Itu perlu kita lihat dulu ya. Kita lihat lagi, kita tinjau lagi lah. Terus gimana kita ya kalau dibilang rugi ya rugi gitu ya karena kita udah seharusnya bisa 1500 tapi yang kita produksi hanya 1000. Iya kan? Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, apakah tenaga yang tersedia mampu untuk melakukan tugas-tugas agar targetnya tercapai? Sorry, ini bukan nomor 3 ya. Agar target tercapai. Gitu. Kita lihat kemampuannya. Kemampuan dari karyawan kita, gitu ya. Oh, ternyata dengan adanya 10 orang, nggak bisa dia membuat 1000 produk gitu. Maaf, 1000 roti ya. Nggak bisa karena kemampuannya kurang gitu. Mereka kurang cepat kerjanya. Misal, contohnya gitu ya. Atau ini tenaganya belum dikasih pelatihan gitu ya sehingga masih bingung bikin roti. Misal kayak gitu. Gitu contohnya gitu. Kita perlu tahu keadaan personalia kita itu seperti apa. Kemudian yang D, di sini adalah dimensi waktu. Di sini dijelaskan bahwa hal ini perlu diperhatikan sebab apabila membuat rencana terlalu awal, kemungkinan akan terjadi perubahan keadaan dan juga perlu dipertimbangkan sampai seberapa lama rencana yang disusun tersebut masih reliable. Ya, gitu ya. Misal nih, di tahun 2019, kita merencanakan penjualan di tahun 2020 ada 10.000 roti yang terjual. Nah, tapi ternyata di tengah-tengah ada COVID. Nah, itu kan di luar kendali kita. Ya. Nah, dari situ kita perlu tahu gitu ya, apakah rencana awal kita yang tadinya mau menjual 10.000 ini bisa terpenuhi. Ya, ini perlu kita pertimbangkan lagi apakah perlu kita koreksi. Yang 10.000 apakah perlu kita turunkan menjadi 5.000 atau 7.000 gitu ya. Nah, ini nanti tergantung kebijakan dari manajemen perusahaan. Tuh, mau seperti apa? Mau tetap atau dirubah gitu. Oke, selanjutnya di sini faktor yang mempengaruhi dari penyusunan anggaran. Ada faktor internal dan eksternal.
Yang internal di sini faktornya yang pertama adalah penjualan tahun sebelumnya yang meliputi kualitas, kuantitas, harga waktu, dan yang lainnya. Nah, ini mengaca dari anggaran sebelumnya. Seperti tadi ya, kita mau buat anggaran 2022 gitu misal. Nah, 2022. Maka kita harus ngaca dulu dari 2021. Dari 2020, dari 2019 gitu ya. Kita lihat gitu, seperti apa track recordnya. Ya, atau kita lihat trennya ya. Nah, trennya seperti apa? Apakah naik gitu ya? Ataukah turun? Ataukah gimana gitu ya? Ataukah naik turun gitu ya? Naik lagi gitu. Nah, itu perlu kita lihat trennya. Kemudian yang B, kebijaksanaan perusahaan yang berhubungan dengan masalah penjualan. Biasanya di perusahaan kan ada ya kebijakan ya. Apakah kebijakan tersebut bisa mendukung ini anggaran yang sudah kita buat ya. Tadi misalnya 10.000 yang mau dijual gitu. Tuh. Terus yang C, kapasitas produk yang dimiliki perusahaan serta kemungkinan perluasannya di waktu yang akan datang. Nah, kapasitas produksinya di perusahaan berapa? Misal nih dalam 1 bulan, tadi contohnya bisa menghasilkan 1.000 roti. Kedepannya ternyata nih diperkirakan di kuartal ketiga penjualannya ternyata meningkat gitu ya. Misal nih contohnya ya, meningkat dari 1.000 menjadi 1.200. Nah, seperti ini ya. Apakah mampu dalam 1 bulan kita memproduksi 1.200? Karena ini berhubungan dengan keadaan perusahaan ya. Entah itu personalia atau mesinnya. Kadang kan mesin tidak bisa bekerja terlalu panjang, misal gitu. Nah, itu perlu diperhatikan. Tenaga kerja yang tersedia ini sama yang seperti tadi saya jelaskan, yang personalia kita perlu lihat apakah karyawan kita mampu untuk menghasilkan produk yang kita targetkan. Gitu. Yang E, modal kerja yang dimiliki ya seperti yang tadi itu ya, mesinnya apakah mampu? Karena mesin kan kadang tidak bisa terus-menerus gitu ya, kadang dia juga perlu istirahat sejenak, berapa jam gitu, atau berapa menit jalan lagi gitu ya. Nah, tahukah ada hal-hal yang lain gitu ya yang mempengaruhi. Yang F, fasilitas-fasilitas yang dimiliki. Nah, seandainya kita punya fasilitas lain yang bisa membantu kita mendukung anggaran penjualan, ya jauh lebih baik ya kayak gitu ya. Misal nih kita punya, mesinnya kita punya mesin yang lain gitu. Masih ada yang cadangan gitu, nggak masalah. Itu berarti tidak ada permasalahan di dalam perusahaan. Kemudian yang kedua adalah faktor eksternal. Nah, ini dari luar ya. Misal nih keadaan persaingan pasar. Apakah produk kita bisa bersaing? Kalau produk kita memang bisa bersaing ya kita harusnya optimis gitu ya. Bahwa oke lah 10.000 bisa lah terjual. Maka kita targetkan tahun 2022 ada 10.000 yang terjual. Misalnya gitu. Posisi perusahaan. Posisinya ada di mana nih? Biasanya dalam suatu industri gitu ya, ada kompetitor kita yang paling besar gitu. Oke lah, misal contohnya di sini Sari Roti. Oh, jadi ini ya, jadi sebut merek nggak apa-apa lah ya. Semua juga tahu ya mengenai Sari Roti. Misal nih, contohnya Sari Roti adalah brand terbesar. Nah, kita ada di posisi mananya Sari Roti? Apakah kita ada di sini? Ini produk kita, misal produk A. Apakah kita ada di sini? Apakah kita jauh ada di bawahnya Sari Roti? Nah, itu perlu kita ketahui ya. Kita harus lihat dulu persaingan di luar seperti apa. Kemudian tingkat pertumbuhan penduduk. Nah, ini pengaruh ya. Karena apa? Karena ya kalau kita mau jual nih, contohnya jual di Indonesia ya, kita lihat ternyata tingkat tingkat
pertumbuhan penduduknya di Indonesia bagus gitu ya. Berarti ada kemungkinan nanti produk kita banyak terserap. Itu. Ada tingkat penghasilan juga ya. Kalau penghasilannya misal pada menurun ya, kalau roti kan bukan kebutuhan pokok ya kan. Jadi masyarakat bisa menggantikannya dengan dengan produk yang lain ya. Karena nggak pokok sih roti, bisalah diganti pakai nasi gitu ya. Kita makan nasi, dia nggak makan roti gitu misal. Itu kita lihat dari penghasilan. Kemudian elastisitas permintaan terhadap harga barang yang dihasilkan atau demand elasticity. Ya, permintaannya seperti apa? Dari tahun ke tahun, ya kita lihat elastisitasnya demand di tahun 2020, demand 2019 gitu ya. Demand 2021. Nah, kita lihat nih pertumbuhannya seperti apa. Apakah meningkat nih di tahun 2022? Lah kalau meningkat berarti kita bisa dong meningkatkan penjualan misalnya dari yang tadinya 8.000 menjadi 10.000. Ya, misal kayak gitu. Atau demand-nya malah turun lah. Kalau demand-nya turun ya jangan meningkatkan penjualan dong kita. Ya, kita ikuti arahnya dari permintaan masyarakat. Kemudian agama budaya masyarakat gitu. Tapi kalau misal roti nggak ada ya hubungannya sama agama, sama budaya masyarakat gitu. Kalau budaya masyarakat ada ya. Misalnya nih budaya di biasanya kalau di perkotaan gitu ya. Kalau di perkotaan karena banyak yang kerja, jadi sarapannya yang simpel-simpel aja deh roti gitu. Nah, itu bisa ya. Bisa kita kita lihat di situ berarti nanti penjualannya paling banyak di perkotaan gitu. Kalau misal contohnya yang agama, kalau roti kan nggak ada ya hubungannya ya halal semua ya. Misal agama ya kalau misal kita jual makanan non halal, misal seperti daging babi. Ya, nah kita lihat nih, nah, ternyata di Indonesia sebagian besar masyarakatnya beragama Muslim yang eh, diharamkan makan daging babi. Nah, itu perlu kita pertimbangkan lagi gitu ya. Apakah penjualan kita bisa baik gitu dan kita harus jual di mana? Oh, ternyata kita harus jual di daerah-daerah yang tertentu gitu ya, misal kayak di Bali gitu, nggak masalah gitu. Kayak itu contohnya. Terus berbagai kebijaksanaan pemerintah atau kebijakan pemerintah. Kalau roti nggak ada ya, nggak ada kebijakan yang lain-lain ya. Atau yang lagi marak sekarang minyak. Nah, minyak kan lagi mahal ya kan? Nah, kebijakan pemerintah mewajibkan bahwa maksimal satu KTP beli satu minyak goreng atau 2 liter minyak goreng gitu. Nah, itu dari situ kan kita juga wah ini udah dibatasin oleh pemerintah gitu. Berarti kita harus tahu targetnya penjualan kita berapa dari situ. Kemudian keadaan perekonomian nasional maupun internasional. Ya kalau keadaan perekonomiannya sedang menurun kayak kemarin pas COVID gitu ya. Pas COVID itu kan perekonomian menurun ya. Nah itu orang nggak akan banyak beli kebutuhan yang bukan pokok ya. Maksudnya yang sekunder kayak gitu nggak akan terpikirkan nomor satu gitu. Yang nomor satu pasti kebutuhan pokok. Kalau kita menjual barang sekunder atau tersier gitu, nah maka kita perlu pertimbangkan lagi dengan keadaan perekonomian tersebut. Kalau menurun ya, kalau misal pada meningkat tingkat perekonomiannya ya nggak masalah. Berarti dalam keadaan baik ekonomi di negara ini. Lanjut yang ini, yang kemajuan teknologi. Nah, kalau ini tidak pengaruh ya kalau sama roti. Mungkin kemajuan teknologi lebih ke kalau kita menjualnya secara online gitu ya. Nah, kita lihat nih. Kalau kita mau menjual produk nih, kebanyakan sekarang menjualnya online di marketplace gitu. Ya kan? Kemudian ada di apa namanya di Instagram, di TikTok ya. Nah, ya kan? Nah,
Nah, misal contohnya gini. Nah, ini kemajuan teknologi ini bisa kita pertimbangkan. Oh, ternyata sekarang lebih ke arah sini gitu ya, marketplace sama di Instagram sama di TikTok gitu. Nah, ini bisa kita pertimbangkan lagi. Oh, saya yakin sih optimis lah 10.000 bisa terjual kan nanti penjualannya, pemasarannya online gitu ya. Nah, itu jadi kalau kita mau menyusun ya kita harus tahu dulu strategi-strateginya apa aja gitu ya. Jadi dalam menyusun sebuah anggaran tidak bisa hanya sekedar ya sudah saya maunya sekian gitu 10.000. Tidak bisa seperti itu. Selanjutnya, politik harga dalam anggaran penjualan. Nah, di sini penetapan harga jual unit produk sangat berpengaruh dalam penyusunan anggaran penjualan. Ya, karena nanti eh, kita harus tulis tuh gitu ya di anggaran penjualannya berapa harga per unit gitu. Tapi juga saling ini ya, ketergantungan antara kuantitas atau volume penjualan yang diharapkan dengan tingkat harga yang direncanakan. Oleh karena itu, manajemen harus betul-betul memperhatikan masalah kebijakan penetapan harga. Nah, ada estimasi terhadap kurva permintaan sama kurva biaya per unit. Kita lihat kurva permintaannya, apakah permintaan barang yang kita produksi itu meningkat atau malah menurun gitu ya. Kurva biaya per unitnya juga. Misal nih, biayanya meningkat. Ini permintaan. Ini ya, permintaannya meningkat. Ya jangan sampai ini ya biayanya malah jauh lebih tinggi gitu ya dari permintaannya gitu. Misal sama-sama meningkat. Oke, nggak masalah ya berarti ya. Atau kalau misal permintaannya malah turun, biayanya meningkat. Nah, ini yang perlu kita perhatikan gitu ya. Udah permintaannya turun, biayanya meningkat. Ini bisa terjadi kalau terjadi krisis ekonomi ya. Nah, biasanya terjadi di situ permintaannya udah mulai turun, sedangkan kita kan kalau pabrik kan nggak mungkin berhenti gitu aja ya, biaya-biaya semuanya meningkat gitu. Wah, ini yang kita hindari, ini yang seperti ini nih gitu. Nah, kemudian ini contoh penyusunan anggaran perusahaan ya. Ini saya ambil dari bukunya Gunawan Adi Saputro dan Marwan Asri. Contoh penyusunannya, nih ya, ini ada data 5 tahun terakhir ya, tahun 97 sampai 82. 78 sampai 82. Kemudian ini adalah daerah penjualan rokok Kencana. Nah, produknya di sini adalah rokok. Kemudian perkembangan penjualan volume dari tahun 1978 ya sampai 19. Oke, ini tahun 78 sampai 82 ya, penjualan di tahun 78 sampai 82. Datanya seperti ini. Nah, ini tahun 78 ada sekian, 79 sekian dan seterusnya. Nah, di sini kita akan melihat nanti ya akan membuat ya yang tahun 83. Di mana datanya di sini tahun 81 dia memproduksi rokok isi 10 batang, tahun 82 memproduksi rokok isi 12 batang, tahun yang 83 dia akan memproduksi yang 3 batang. Nah, setelah kita tahu data-data tersebut, maka kita buat tabel menggunakan metode momen. Di mana di sini tahun dan bal yang seperti tadi di atas kita masukkan ya. Kemudian kita buat tambahi tabel X, XY, dan X kuadrat. X-nya itu diperoleh dari tahun pertama, itu adalah 0, tahun ke-0 gitu ya. Kemudian ini tahun ke-1, tahun kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Kalau XY ya tinggal dikali X dikali Y gitu ya. X kuadrat ya ini dikuadratkan. Seperti itu. Nah, kalau sudah kita akan buat persamaannya ya. Persamaannya rumusnya seperti ini. Y sama dengan A plus BX. Atau ini ya S.
Tahu ini ya. Sigma Y sama dengan NA ditambah B kali sigma X. Kemudian ini juga sama. Habis itu kita masukkan. Kita masukkan ke sini semua. Sigma Y ini. Ya, sama dengan N kali A. N-nya kan ada 5 tahun, berarti 5 kali A. Gitu ya. Nih. Kemudian ditambah B dikali sigma X. Sigma X totalnya ada 10, berarti 10B. Kemudian yang bawah itu adalah sigma XY sama dengan sigma XY ini. Ya, kita masukkan sama dengan A dikali sigma X. A dikali sigma X 10 ya, kali 10 ditambah sigma XY ini 30, berarti 30B. Itu. Dari yang tadi sudah kita buat itu bisa kita susun seperti ini. Ya, kalau yang tadi, ini yang persamaan kedua sama ya. Persamaan 1, tadi kan 1, 7, 3, 2, 8, 6, 6 sama dengan 5A plus 30B. Ya kan? Kelihatan nggak ini? Atau saya buatkan lagi di sini ya, biar terlihat. 1, 7, 3, 2, 8, 6, 6 sama dengan 5A plus 10B. Kan gitu. Ya kan? Nah, ini persamaan 1 yang tadi. Nah, kita rubah persamaannya menjadi seperti ini. Cara ngerubahnya, salah satu kita jadikan sama. Misal nih, kita mau menjadikan 10A ini sama. Berarti harus dikali 2 kan? Nah, berarti ini harus kali 2. 5A dikali 2. Berarti di sini ada 10A sama. Kalau ini dikali 2, maka yang depan ini juga dikali 2 semua. Belakang juga dikali 2. Maka ketemulah hasilnya yang ini ya, persamaan 1 yang baru gitu. Ya, jadi sama aja sebenarnya, cuman kan kita mau eliminasi gitu. Jadi kita harus buat yang sama. Oke, seperti itu. Habis itu yang ini kita eliminasi 10A, maka tinggal 30B dan 20B. Ya, di sini ada 10B, terus ini ada sekian ya, 62 sekian. Maka B-nya ya tinggal dibagi ya, bagi 10 maka ada sekian, A-nya ketemu sekian. Maka persamaan tren ada ini. Nah, kalau udah ketemu persamaan tren, kita gampang nih. Nah, kira-kira berapa volume penjualan yang akan kita jual gitu ya di tahun 83. Maka masukkan aja. Kan persamaannya ini. X-nya dimasukkan. X-nya kan 5. Nah, ini masukkan 5. Maka ketemulah ada 365, 359. Seperti itu. Kemudian ini ya, data tambahan ya ini ya. Nih, data tambahannya ternyata 12 batang rokok itu persentase penjualan diperkirakan 6%, kemudian yang 10 batang diperkirakan 92%, yang 3 batang karena masih baru ya diperkirakan 2%. Maka jumlahnya penjualannya sekian di tahun 83. Ini baru perkiraan ya teman-teman ya. Maka kita lihat di sini. Harganya ternyata dijualnya dengan harga sekian masing-masing. Gitu. Kalau sudah ketemu, seperti yang tadi, di slide sebelumnya, kita buat anggaran seperti ini ya. Nah, anggarannya begini. Ini ada daerah gitu, kemudian isi 12 batang, isi 10, isi 3 ya. Nah, ini unit penjualannya tadi. Ya, penjualannya sekian, harganya sekian. Ini total penjualannya. Yang tadi kan sudah kita hitung ya sebelumnya. Kemudian ini juga penjualannya untuk yang 10 batang. Harganya ini juga ya. Maka setelah itu kita kali. Kita kalikan. Kita kalikan unit penjualan
dikali harga per unit, maka ketemu jumlah. Oke, maka ini kalau udah kita jumlahkan penjualannya di tahun 1983 isi 12 batang ada sekian. 10 batang ada sekian. Isi 3 batang ada sekian. Maka total penjualannya ini. Nah, ini yang dinamakan dengan anggaran penjualan, gitu ya teman-teman ya. Jadi, perlu kita ketahui dulu data-data sebelumnya agar kita bisa membuat penjualan di tahun yang kita inginkan ini. Begitu. Terus kita lihat ya, ini ada distribusi masing-masing jenis rokok di setiap daerah. Ya. Kita lihat di sini rokok yang 12 batang itu ya diketahui ternyata penjualannya di masing-masing daerah seperti itu. Kemudian untuk yang 10 batang juga sama. Kemudian untuk yang 3 batang juga seperti itu. Nah, kita lihat ini sebarannya ya ini ya. Sebarannya. Kita lihat lagi, di sini ada beberapa catatan. Masing-masing rokok ini yang akan terjual di Jawa Tengah sebanyak sekian, Jawa Timur sekian. Ini menjelaskan yang tadi ya, menjelaskan yang slide sebelumnya. Oke, kita lihat penjualan di tahun 78 sampai 82 per kuartal. Kalau tadi yang kan per tahun, sekarang per kuartal. Kita lihat ini tahun pertama datanya sekian, ya, kuartal 1, bukan tahun pertama ini tahun, ini kuartal 1, kuartal 2, nah dan seterusnya gitu ya, maka ketemu rata-rata penjualan per kuartal ada sekian. Nah terus kita akan lihat nih, di tahun, kita lihat persentase penjualannya dulu ya. Nah di tahun berapa nih? 78 ya sampai 82. Di kuartal 1 ada berapa persen penjualannya? Kita lihat. Di sini kuartal 1 kan penjualannya 352 sekian gitu ya. Dibagi dengan total penjualan. Nih. Kali 100% sama dengan 20,3 sekian. Gitu terus semuanya sampai ke kuartal keempat. Nah, kita udah tahu nih persentase penjualan ya kan di tahun pertama, di kuartal pertama tadi ada 20,3% ya kan. Di kuartal kedua ini 3 ini 4 ini. Nah, ini rata-rata dari 5 tahun terakhir. Ini akan kita gunakan sebagai dasar penjualan per kuartal. Jadi per kuartalnya kita ikutin aja. Nih, tadi penjualan di 1983 ada 365.359, ya kan? Nah, maka kita kali aja. Dikali aja nih. Kan tadi perkiraannya 20% ya, historinya ya. Kali persentase tadi dikali total penjualan, total perkiraan penjualan di tahun 1983. Maka ketemu, oh ternyata kuartal pertama diperkirakan sekian, kedua, ketiga, dan keempat sekian. Itu perkiraan per kuartal ya teman-teman ya. Kemudian estimasi jumlah masing-masing rokok, kira-kira berapa? Tadi kan sudah ada estimasi ya, yang 12 batang itu 6%, yang 10 batang itu 92%, gitu ya, totalnya kan 100. Kita lihat nih, nah sudah ketahuan di sini ya. Nah, karena kita udah tahu per kuartal, kita lihat rokok isi 12 batang itu berapa persen? Oh, 6%. Nah, sedangkan di kuartal pertama dia bukan hanya ya, dia diprediksi terjual 74.277. Dikali aja 6% kali sekian, maka ketemu sekian. Gitu. Itu terus sampai rokok yang isi 3 batang gitu ya.
Ini juga sama, kuartal kedua, ketiga, keempat juga sama. Maka kita bisa buat lagi anggaran penjualan per kuartal. Nah, per kuartalnya seperti ini. Dari yang tadi ini bisa kita masukkan ke dalam tabel unitnya berapa nih ya. Harganya, jumlahnya gitu. Nah, ini jumlah penjualannya ini sama dengan jumlah penjualan yang di tahun sebelumnya yang tadi itu. Bukan tahun sebelumnya, yang di slide sebelumnya ya. Yang di anggaran tahunan. Ya. Nah, anggaran tahunan. Anggaran penjualan ya. Nah, kalau ini kan anggaran penjualan untuk triwulan. Ya, gitu. Kok triwulan? Maaf. Untuk kuartal, bukan triwulan, untuk kuartal. Ya, tuh. Oke, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat untuk teman-teman. Semoga juga bisa diimplementasikan ya, baik itu di bisnisnya sendiri maupun ketika teman-teman bekerja di perusahaan lain gitu. Nah, jika ada pertanyaan yang ingin diajukan ke saya, silakan email saya atau boleh DM saya ke alamat ini, gitu ya. Oke, sampai di sini dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih.